Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau dirinya dimusyrikan atau disekutukan. Maka pada kajian berikutnya kita akan membahas terkait dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Namun sebelumnya kita mereview sedikit terkait dengan bahasan bahwa Allah tidak ridho dirinya disekutukan. Masih di halaman 17, ya. Silakan dibuka. Kita terjemahkan secara langsung karena ini telah kita bahas. Qauluhu, ungkapannya atau perkataannya as-saniyatu, yang kedua. Ai al-mas'alatus saniyatu, maksudnya adalah masalah kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, di antara perkara yang wajib kita mengetahuinya. Anallah subhanahu wa ta'ala la yardo, sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan ridho ayusroka mahu fi ibadatihi ahadun, bahwa diserikatkan bersama dia dengan seorang makhluk pun dalam ibadah kepadanya. Bal huwa wahdahu mustahiqu lil ibadati, bahkan dialah yang maha esa, maha tunggal, yang berhak diibadahi. Wa dalilu dalika, dalil hal itu ma dzakarahu muallifu rahimahullahu fi qouli ta'ala, yaitu apa yang dijelaskan oleh muallif, yang dimaksud tentu saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam firman-Nya, yaitu dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah, baik itu berupa manusia ataupun makhluk lain yang lainnya, bahkan sampai malaikat yang muqarrabin, malaikat yang didekatkan pun tidak boleh disekutukan dengan Allah. Surat Jin, surat Jin ayat yang ke-18. Fanahallahu ta'ala ayyad wal insanu ma'allahi ahadan, maka Allah melarang, Allah ta'ala melarang manusia menyeru seorang pun bersama Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin melarang satu perkara kecuali dia tidak ridho terhadap perkara itu. Semua kabair, al-kabair, dosa-dosa besar itu tidak Allah ridhoi. Walaupun secara qada qaudi akan terjadi. Gitu. Jadi ada qada itu kan ada dua, pernah kita jelaskan. Qada qauni itu sesuatu yang pasti terjadi, tetapi belum tentu diridhoi. Seperti adanya kemaksiatan, itu terjadi, tetapi Allah tidak ridho. Sementara qada syar'i ini belum tentu terjadi, namun ketika terjadi pasti diridhoi gitu. Itu qada syar'i. Misalkan kita mampu melaksanakan sholat berjamaah yang kita laksanakan tadi waktu maghrib berjamaah. Nah, kita ditakdirkan secara kauni kita bisa mampu, dan secara syar'i kita melaksanakannya karena perintah Allah. Nah, ketika kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, diridhoi tidak oleh Allah? Jawabannya pasti diridhoi. Gitu. Jadi qada syar'i ada yang melaksanakan, ada yang tidak, kan gitu. Sholat maghrib yang kita tadi laksanakan, ada tidak yang tidak melaksanakan? Banyak yang tidak melaksanakan. Tadi Jumat saja, ada nggak laki-laki muslim yang tidak melaksanakan Jumat? Banyak sekali. Nah, jadi qada syar'i itu oleh seseorang kadang dilaksanakan, kadang tidak. Ketika qada syar'i dilaksanakan oleh seseorang, pasti diridhoi Allah. Gitu. Antum taklim hari ini, saat ini, itu diridhoi Allah, insya Allah. Karena kita kaji ilmu tauhid, pasti diridhoi Allah. Maka sayang kalau antum sia-siakan kesempatan emas seperti ini. Karena Allah pasti ridho pada kita. Insya Allah Allah ridho. Ya. Bahkan Allah menjamin adanya sakinah, ketenangan, kan itu. Adanya malaikat yang mendoakan kita.
Kemudian selanjutnya, ini sebetulnya ayatnya telah kita bahas ya pekan yang lalu. Wa qala Allah Ta'ala juga berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh pada kalian. Wala yarda li ibadihi kufra, dan Allah tidak ridho untuk hamba-hambanya berbuatan kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian syukur, ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih, melaksanakan segala perintah Allah, yardahu lakum, pasti Allah ridho, meridhoinya bagimu. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, fa in tardau anhu fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Jika kalian meridhoi mereka, orang-orang kafir, maka ingatlah sesungguhnya Allah tidak akan ridho terhadap kaum yang fasik, yaitu yang melanggar aturan Allah. Fasik itu suka melanggar lah itu ya. Kalau kita kan ada kesamaan makna dengan fusaikoh. Fusaikoh itu ada tikus kecil ya. Nah, ini biasanya digambarkan seperti tikus itu kan kalau walaupun ada jalan pintu masuk, dia buat pintu lain gitu. Ya. Itulah kalau kita ada jalan yang halal, kita buat pintu yang haram, nah itu terpasik gitu. Ya, Allah tidak akan ridho kepada kaum yang fasik. Al-kufru wa syirku la yardahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka kekufuran dan kesyirikan Allah tidak akan meridhoinya. Jadi keduanya tidak diridhoi oleh Allah, baik kufur maupun musyrik, kemusyrikan ya, syirik. Itu menduakan Allah. Bahwa innama arsala rusula wa anjalal kutuba li muharabatil kufri wa syirki. Tuh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahkan sesungguhnya hanyalah Allah mengutus para rasul dan menurunkan beberapa kitab suci li muhadaratil kufri wa syirki. Ya, ada tujuan yang lain, yaitu untuk membasmi, memerangi kekufuran dan kesyirikan. Jadi sikap kita pada kufur nawai ya, tidak ada alasan untuk menerima. Kita katakan ya kita menolak mentah-mentah. Itu nggak boleh main-main dengan kekufuran. Kufur itu memang ada dua, yang dikenal kufur itikodi dan kufur amali. Nah, ini kufur ya, sedikit saya gambarkan. Dua jenis kufur. Kedua-duanya tidak Allah ridhoi. Al-kufru kufroni. Yang pernah saya gambarkan pekan lalu, masih ingat? Itikodi. Nah, ada juga amali. Kalau tulisannya ada, berarti antum benar-benar nulis ya. Ini yang disebut kufur akbar, ya, besar. Ini kufur asgor. Nah, ini yang ini akan menjadi yahruju anil milah ya. Yuhriju min anil milah. Dia mengeluarkan dari agama. Jadi kalau sudah kufur akbar, dia benar-benar kafir hakiki. Kafir hakiki. Kalau dia sudah kufur akbar. Kalau ini sebetulnya la yahruju anil milah. La yuhriju anil milah. Maksudnya apa? Jadi orangnya tetap dia masih juga muslim. Hanya mungkin muslim yang fasik gitu. Kufur amali atau mungkin ada juga namanya itu kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Itu kufur amali ya, amaliyahnya seperti orang kafir gitu. Tapi akidahnya dia masih muslim. Dia masih dianggap beriman. Hanya tetap berdosa besar.
dosanya besar. Kufur asgor, jangan antum lihat asgornya. Oh, kufur kecil. Bukan kecilnya, itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kabair, kufur nikmat. Tidak pandai berterima kasih. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah menyatakan, ini saya ulangi ya. Moga-moga ibu-ibu yang menonton juga semakin tercerahkan, tersadarkan. Rasul pernah mengatakan, uritu naro, faida aksaru ahlihan nisa'u yakfurna. Gitu. Aku pernah diperlihatkan, kepadaku pernah diperlihatkan neraka. Ini neraka telah diperlihatkan pada Rasulullah SAW. Tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita yang kufur. Lalu sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah karena kufur pada Allah? Maksudnya kufur akbar atau kufur itikadi. Dia tidak yakin adanya Allah atau dia menyekutukan Allah, dia durhaka pada Allah. Rasulullah SAW mengatakan yakfurnal asyiro wa yakfurna ihsana. Mereka tidak kufur pada Allah, mereka tetap muslimah, beragama Islam, mukminah, dia masih ada imannya, tapi imannya tidak sempurna karena mereka yakfurnal asyiro wa yakfurna ihsana. Ya kufur pada suami dan kepada kebaikan suami. Cirinya apa? Rasulullah SAW lalu menjelaskan, ini ciri wanita ahli neraka. Dan itu kebanyakan seperti itu. Makanya hati-hati dengan pembicaraan dan omongan. Antum jangan sampai latah gitu, gampang menafikan, menegasikan, meniadakan nikmat yang antum terima dari Allah ataupun dari sesama. Karena kata Rasulullah SAW, lau ahsanta ila ihdahuna dahro. Ini cirinya. Seandainya kamu, wahai suami, melakukan kebaikan kepada salah seorang istrimu, ya, seorang istri, selama setahun dia melakukan kebaikan, nafkah lahir batin dikasihkan terus. Sumara minka syai'an, ya. Kemudian ada sesuatu yang ia lihat di kemudian hari, satu hal saja dari ribuan kebaikan, satu hal yang dia lihat cacat. Nah, dengan latah, dengan spontan, dengan leplek, wanita dikatakan ma ra'aitu minka khairan qatun. Aku tidak pernah lihat darimu kebaikan sedikit pun. Nah, ungkapan itu ungkapan yang tidak pantas. Dia menafikan kebaikan suami selama 363 hari. Satu hari dia kecewa, gugur semua. Makanya dalam peribahasa Sunda, ya, babasan Sunda kan kayak hujan 1 tahun, lantisku, hujan 1 tahun. Halau 1 tahun, lantisku hujan sapoe. Pernah nggak dengar peribahasa itu? Hujan, halau 1 tahun. Halau itu apa? Kemarau, kering, setahun, lantis, hujan sapoe. Itu basah oleh hujan 1 hari. Kebaikan selama setahun tertutup oleh cacat 1 hal. Nah, ini namanya kufur nikmat. Ya. Kamu tidak pandai berterima kasih. Ya. Padahal harusnya lihat, maafkan sajalah, ini kebaikan lebih banyak daripada keburukannya gitu. Ya. Keburukannya hanya 1, kebaikannya banyak. Antum memperhatikan yang keburukan gitu. Nggak boleh. Berarti kacamata itu kacamata hitam. Jadi orang lain itu salahnya terus. Tapi kalau kacamatanya putih, insya Allah itu makan jernih gitu. Ya, kalau itu mata kalah hitam, hari deng kabehnya, orang main bodas. Oh, ada. Eta salah batur hideung, tapi antum salah nempo kacamatana hideung. Buka kacamata, ganti kacamata. Maksudnya apa? Cara pandang kita kepada orang lain sok positive thinking gitu. Ngerti nggak? Positive thinking. Berpikir positif gitu, berpikir baik. Nah, ini kufur nikmat. Baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan. Wal qada'i alaihima. Ya, wa qada'i alaihim teh
untuk memberantaskan keduanya. Qada Allah kepada manusia itu adalah membunuh sampai meninggal. Wa qada alaihi itu artinya dia membunuhnya sampai meninggal. Tapi kepada perkara gaib, ya, perkara yang tidak abstrak, ya perkara abstrak, ajaran umpamanya itu bukan membunuh seperti membunuh manusia, tapi membasmi gitu, membasmi keduanya. Kekufuran dan kesyirikan itu dibasmi oleh para rasul dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, ya, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Wahai umat Islam, khususnya ketika itu ada para sahabat. Perangi orang-orang musyrik itu. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad bin Hambal, itu maknanya syirik gitu. Makna ya ini adalah satu riwayat. Imam Ahmad rahimahullah pernah menyatakan bahwa kalau Quran menyebut fitnah gitu, maka puncaknya itu adalah perbuatan syirik. Ya. Paling pokok. Seperti di sini, wa hatta la takuna fitnatun itu adalah kesyirikan, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan jadilah ketaatan itu, agama itu seluruhnya milik Allah. Ditujukan kepada Allah. Jadi perang itu diperintah ya, diperintah. Tetapi tentu ada tempatnya dan ada alasannya yang dibenarkan oleh syariat. Kalau hari ini kita tidak boleh sembarangan ya. Mentang-mentang antum baca ayat ini lalu enggak orang kafir disampaikan, ditekean, terus dicekek ulah. Itu kan pelanggaran, karena aturan negara kita negara hukum, nggak boleh kita menghilangkan nyawa tanpa sebab, kecuali kalau setelah terjadi seperti di Palestina, Yahudi menyerang umat Islam sampai masjid saja dibakar. Kemarin ada kebakaran masjid, itu sebetulnya insiden saja gitu ya, hanya dikembangkan menjadi berbagai komentar. Bisa jadi itu kan tanpa kesengajaan. Di Jakarta kalau nggak salah ya, ada kubah masjid yang terbakar. Ya, nah, karena dikembangkan, jadi isunya ke sana kemari. Padahal boleh jadi, makanya kita harus dibudayakan tabayun, mencari penjelasan. Ini apa sebabnya yang hakiki? Apa benar masjid itu dibakar? Masjid dibakar itu terjadi di Palestina, terjadi di Rohingya. Tahu Rohingya? Ya, terjadi di Uighur. Mungkin saja itu asli dibakar oleh musuh-musuh Islam. Nah, ketika itu terjadi, maka kita punya alasan secara syar'i untuk membunuh umat kafir seluruhnya. Ya, kepada mereka yang dolim. Kepada mereka yang dolim. Nah, sehingga waqatiluhum, perangi mereka, tentu dalam konteks di kita bukan fisik yang teranginya, tapi ajaran. Ajaran kafir, ajaran sekuler itu kita perangi. Ya, tetapi dengan cara yang sama. Kalau mereka dengan cara gojul fikri, tahu gojul fikri? Perang pemikiran, maka kita senjata pun gojul fikri lagi. Makanya harapan saya antum ada yang jadi penulis ya, yang produktif, lalu menulis satu karangan. Karena orang-orang liberal umpamanya, mereka tuh memang pandai-pandai dan tulisannya bagus-bagus gitu. Secara diksi, ya, pemilihan kata itu bagus gitu rangkaiannya. Merangkai kalimat itu bagus, dibacanya itu renyah gitu. Tapi isinya racun, gitu, liberal, plural. Nah, harapan saya adalah antum yang bisa pandai menulis, selalu mengungkapkan ide dengan ungkapan yang serasi, kata yang bagus gitu ya, susunan kata yang indah. Silakan counter itu liberalisasi gitu. Gojol fikri namanya. Dan sekarang masih berlanjut gojol fikri itu. Nah, hanya oleh kita tidak terasa perang opini, perang pemikiran. Ya. Dengan cara apa? Buat mereka menyerang dengan tulisan, maka kita tuh serang lagi dengan tulisan. Mereka mencela agama Islam, mencela Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bikin tulisan yang bagus untuk membela agama Islam dan memutarbalikkan keterangan mereka, hujah mereka. Itu ya tugas kita. Itu makna konteks umum kita yang mananya memerangi.
tapi tidak berbentuk fisik. Sepanjang kita tidak diserang oleh fisik, maka sepanjang itu juga kita tidak boleh menyerang mereka secara fisik. Kalau mereka sudah siap senjata, ya, bawa panah, kemudian ada senjata senpi, senjata api, ya, lalu golok, ya, samurai dan sebagainya, ya kita lawan dengan senjata yang sama. Tapi kalau mereka lawan lagi dengan senjata pena, tulisan, maka kita lawannya dengan tulisan dan pena lagi gitu. Maka sebagian antum harus ada yang pandai menulis. Itu harapan saya. Tidak hanya pandai bersilat gitu. Bukan hanya bersilat lidah ya, pahal seos bersilat lidah. Nah, ini silat dalam makna dohir, yaitu angkat senjata, mempo ya, karate, terus apa lagi? Taekwondo, silakan dipelajari. Tetapi harus ada yang tafakuh fidin. Dia mendalami agama dengan benar, lalu putar balikan serangan mereka itu. Yaitu yang melalui opini, perang opini. Nah sekarang media sosial ya, seperti medsos, yang kita baca yang kita saksikan di YouTube misalkan. Pun ada yang bentuk narasi di grup-grup WhatsApp grup, di WhatsApp grup. Ada juga di Twitter, Instagram, Facebook. Nah, itu banyak status tuh yang menyerang Islam. Kita bikin status juga yang membela Islam. Nah, itu memang makanya cyber ini ya, itu apa namanya orang yang bergelut di dunia maya, Duma, cyber muslim, itu harus diupayakan tetap. Karena mereka serangannya luar biasa. Kalau antum tanpa bekal ilmu yang mumpuni membaca tulisan mereka, antum bisa tersibgoh, namanya itu tercuci otak gitu. Tidak terasa, antum sudah liberal. Orang-orang seperti ini kan halus mainnya, halus. Bagikan sihir, tampak tidak terasa, tidak tampak, ujung-ujung antum sudah berubah pikiran gitu. Ketika antum merasakan oh ya di lain Islam di luar Islam ada kebenaran, wah itu antum sudah teracuni gitu. Ketika antum punya pikiran, oh Nasrani juga benar, itu udah teracuni gitu. Antum sudah ada sifat sekuler, liberal, dan pluralisme. Itu ya, disebutnya penyakit sipilis. Ya, sipilis itu penyakit sekuler. Penyakit sekuler itu memisahkan agama dan negara sekuler itu. Jadi agama-agama di masjid, negara, kehidupan sosial itu dengan negara. Nah, kalau liberal, antum berpikir bebas. Jadi Quran, hadis dipikirkan dengan otaknya, lalu dia berbicara seenaknya, itu liberal. Kalau puncaknya pluralis itu, antum menganggap semua agama benar. Intinya itu apa rasanya? Yang kebenaran itu bukan milik Islam, sehingga inadina indaloi Islam itu, kata mereka Islam di sana bukan secara istilah, tapi Islam secara bahasa. Ayatnya tidak ditolak, tapi maknanya mereka ubah. Mereka mengubah makna inadina indaloi Islam itu, Islam di sana bukan sebuah nama agama, tapi sebuah sikap keberagamaan, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nyata secara halus kita tidak sadar kita sudah digiring opini menerima pluralisme agama. Ya. Ujungnya Kristen benar, Islam benar, Hindu Islam benar, dan mereka masuk ke surga. Gitu. Nah itu yang menyedihkan sekali ya, kalau ada umat Islam seperti itu. Sedih sekali. Wah benar-benar sudah jauh dari akidah Islamiyah yang lurus. Ya mereka sudah tidak lagi hanif. Sudah berbelok kepada penyimpangan yang sangat nyata. Hati-hati, antum sekarang di Baitur Rahman alhamdulillah diajarkan hal yang insya Allah tidak menyimpang. Ketika antum nanti masuk perguruan tinggi, ketika antum masuk kuliah, hati-hati karena itu sangat benar-benar tidak terasa gitu. Cuci otak itu pakai diskusi, dialog, tanya jawab gitu. Dulu ada teori di orang PKI ya, ketika PKI menguasai negeri kita komunisme. Bagaimana mereka meracuni anak SD, anak TK malahan diracuni oleh mereka. Caranya sederhana. Ya, ini contoh ya, bagaimana seorang misi PKI, misionaris PKI menyebarkan ajaran ateisme, mengingkari Tuhan. Si anak SD itu, si anak TK itu dijajarkan seperti ini kan. Lalu kata mereka,
Tuhan itu ada sang itu. Coba kata mentor ya, mentor atau pengajar dari orang PKI itu ketika itu. Ini kisahnya ma'ruf ya, terkenal. Bagaimana mereka mencuci otak anak-anak supaya tidak percaya Tuhan. Coba anak-anak pejamkan mata, berem kan gitu. Coba anak-anak bilang, ibu guru, saya ingin permen, yang gitu. Bari tangannya dikitikan kan, tangannya seperti meminta. Ya, ibu guru, coba anak-anak pejamkan mata, lalu bilang, bu guru ingin permen. Nah, ketika itu langsung si mentornya, si gurunya itu kasih. Silakan buka matanya. Ada permennya? Ada. Berarti ibu guru ada nggak? Ada. Sekarang pejamkan mata yang kedua, pejamkan mata kedua kalinya, kan gitu. Kemudian coba bilang kepada Tuhan, Tuhan ingin permen, kan gitu. Mereka sedang berdoa pada Tuhan, Tuhan ingin permen, gitu kan. Coba sekarang lihat, buka matanya, dibuka, ada permennya? Tidak ada, Bu Guru. Kalau demikian, Tuhan ada atau tidak? Tidak. Kan sederhana. Ya. Anak-anak polos yang tidak ngerti, yang tidak bisa berpikir secara kritis, diajari. Sesuatu yang ada itu kalau langsung gitu. Bu Guru ingin permen. Begitu lihat ada permennya, ibu gurunya ada. Berarti ibu gurunya ada gitu. Dan buktinya minta permen dikasih permen. Kalau kita yang cerdas bisa saja. Jangan minta permen atau ya. Minta mobil. Bu Guru minta mobil. Berarti bu guru teh kan gitu. Sederhana orang mah dan dewasa orang. Kayak budak kan polos. Budak teh atau polos. Tetiasa mikir dewasa. Ya barangkali banyak yang jadi kufur gara-gara metode seperti itu. Nah, hati-hati antum dengan gerakan-gerakan sipilis pemikiran ya. Itu namanya subhat pemikiran. Jadi yang kita yakin awalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad ya, itu yakin sekali dengan kebenaran Islam, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu sangat Maha Esa, ya, al-hayyu qayyum, kemudian digeser sedikit-sedikit. Diparadokkan, dibenturkan dengan kenyataan hidup gitu. Apalagi orang yang merasakan kesusahan dalam mencari nafkah. Wah, gampang dimurtadkan. Gara-gara spermi 1 dus umpamanya. Atau karena beras 1 karung. Kalau mereka katanya, coba kalau mau beras, datanglah ya ke gereja. Nanti gereja ada pembagian. Datang ke gereja, memiti nama ngakur hayang beas. Sama mereka dibagi beas, coba ikut haleluya. Dari yuk, haleluya. Lila dibaptis, pindah agama, teka rasa. Gara-gara sekarung beras. Itu. Makanya dalam ungkapan hadis, yang hadis ini sebetulnya tidak benar ya, secara sanad. La asalalahu. Gitu. Dikatakan kadal fakru ayakuna kufron. Hampir saja kepakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Tapi hadisnya ini bukan hadis yang sahih. Nah, tetapi kadang-kadang memang maknanya terasa di masyarakat. Orang yang secara ekonomi rendah, sulit, itu gampang dimurtadkan gitu. Gara-gara bantuan-bantuan. Jangankan dimurtadkan, disesatkan oleh aliran sesat itu sangat mudah. Ya, kalau kita lihat bagaimana gerakan-gerakan sempalan dalam Islam, itu selalu bermotif ekonomi. Motifnya ekonomi. Atau bisa kaji, misalkan ada Ahmadiyah, ada lembaga dakwah, kemudian ada juga Islam Jamaah, Darul Hadis gitu. Kemudian ada NI, ya NI itu N11. Nah, itu semua kadang-kadang mencokoki masyarakat dengan materi. Karena mereka kurang paham, kurang ilmu. Ya, baik. Wa idza kana Allahu la yarda bi kufri wa syirki fa inna wajiba alal mu'mini alla yarda bihima. Ketika Allah tidak ridho kepada kekufuran dan kesyirikan, fa inna wajiba alal mu'mini, maka kewajiban bagi setiap mukmin, kewajiban bagi seorang mukmin alla yarda bihima,
supaya ia pun tidak meridoi kepada keduanya. Jadi antum juga nggak boleh ridho pada kafir dan musyrik, kekafiran dan kemusyrikan. Antum ridho kepada kufur, syirik. Oh lah, jangan ridho teh ngerasa puas gitu ya. Lerak dalam hatinya menerima. Nah, nggak boleh. Boro-boro kufur, syirik yang nyata, yang hakiki. Bahkan yang hanya sekedar sepilis seperti tadi, yaitu adanya kerancuan berpikir dalam Islam, sehingga mereka tersimpangkan dari yang benar, menjadi aliran sesat, itu pun tidak boleh ridho. Antum nggak boleh meridhoi Ahmadiyah, nggak boleh antum ngerasa ridho dengan aliran Islam Jamaah, nggak boleh. Ya. Dengan aliran sesat yang lain, nggak boleh. Jadi Indonesia itu sangat subur. Apalagi di Jawa Barat. Jawa itu katanya, antum bisa ngobrol dengan para pemangku jabatan di atas. Di Jawa Barat terkait dengan gerakan sempalan Islam itu sangat subur sekali. Mungkin ada 40 aliran atau lebih gitu. Mungkin saja ada ratusan. Di Cirebon pernah ada yang mengaku nabi. Lia Eden itu nama surga. Lia Eden dipelesetkan menjadi Lia Edan. Nah, itu pernah ngaku jadi rasul, bahkan ngaku jadi malaikat Jibril. Bayangkan nabi seorang wanita, katikali bohong. Nah, wanita, kalau dalam sejarah Islam, nabi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Walaupun ada menyatakan Maryam seorang nabi gitu. Ada yang menyatakan seperti itu. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat, para rasul itu laki-laki. Datang Lia Edan, ya, gitu. Lalu ngaku abdi teh nabi kene. Tuh, oh percaya. Akhirnya malaikat Jibril, lila jadi abdi teh Allah, lieur. Akhirnya mah pae maot teh, gitu. Sekarang udah meninggal, dia udah meninggal. Nah, itulah gambaran. Ayah Ahmad Musadek, Ahmad Musadek itu ngaku juga nabi yang ke-27 ya. Setelah Mirza Ghulam Ahmad dari India itu mengaku nabi yang ke-26. Ahmad Musadek dari Indonesia ngaku 27. Parantai Ahmad semua ya. Eta teh nggak merujuk kepada surat As-Saff. Ingat nggak dengan ungkapan wa'id qala Isa bin Maryam, ya bani Israila, ini rasulul ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin mimba dismuhu Ahmad. Nah, Ahmad teh cik manehna mah Mirza Ghulam Ahmad gitu. Bukan Ahmad di dalam surat As-Saff itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalimat Ahmad, maka lalu Ahmad Musadek ngaku nabi gitu. Yang jelas ikhwatu iman, kalau kita perhatikan gerakan mereka itu dua saja ya. Gerakan fokus aliran sesat itu dua sebetulnya. Secara pemikiran, jadi kesesatan itu ya dolalah coraknya itu sebetulnya dua. Kalau mau digaris bawah. Motifnya ya antara subhat, ahlu subhat, yang kedua ahlu syahwat. Gitu eta teh. Subhat, apa subhat? Keraguan, syahwat apa syahwat? Keinginan. Ya, keinginan kuat terkait dengan syahwat. Libido ya, kalau bahasa psikoanalisa sigdemped itu namanya libido. Jadi sesat itu dua pangkalnya. Kalau tidak ahlu subhat, ahlu syahwat. Ahlu subhat itu pemikiran yang diserang. Seperti tadi teh Islam liberal. Islam liberal itu bukan ahlu syahwat. Kategorinya ahlu subhat. Subhat itu samar. Jadi yang benar itu yang seharusnya benar itu jelas. Kemudian yang batil jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Oleh ahlu subhat disamarkan. Supaya apa? Supaya semakin ragu. Gerakan mereka disebut gerakan taskikiyah. Taskik, meragukan. Jadi antum tidak percaya lagi bahwa agama yang Allah ridhoi hanya satu-satunya, itu Islam.
itu digoyangkan keyakinannya. Nah, itu syahwat, itu syubhat. Kalau syahwat, itu motivasinya ekonomi tadi. Syahwat itu antara, ya, butun yang furuj, gitu. Bahasa Cina mah. Butun itu masalah perut, furuj itu masalah syahwat. Ya. Sehingga di Syiah, umpamanya Syiah, tahu Syiah? Nah, itu ada masalah syubhat dan syahwat. Syubhat, mereka menyatakan ajaran Islam tidak sempurna. Quran yang ada sekarang bukan Quran yang sebenarnya. Nah, kan syubhat tuh pemikiran. Nanti yang Quran benar itu adalah Mushaf Fatimiyah yang akan dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar yang sekarang sedang sembunyi di sebuah gua. Itu sejak abad kedua Hijriah. Ya, sampai sekarang abad tahun 1444, berarti abad ke-15. Sudah 13 abad. Ya, hampir 11, ya 12, 14 dikali 2, 12 abad. Dia bersembunyi di gua, kabayang sekolotanya, 12 abad. Tapi mereka percaya, mungkin di akhir zaman keluar membawa Mushaf Fatimiyah yang tebalnya 3 kali lipat Quran sekarang. Bayangkan, Quran sekarang berapa ribu ayat? 6.236. Ya, ini PR bagi antum nih. Ya. Antum kan tahfidz, ya. Jumlah ayat Quran itu 6.236. Nah, ya ayat. Kalau suratnya 114. Sepakat ya. Surat. Nanti di jumlah ayat saja perbedaannya. Kalau ini yang kira juznya 30 juz. Nah, nanti antum persoalannya kalau antum hafal 30 juz, artinya antum hafal 6.236. Kalau antum hafal 2 juz, itu mungkin ratusan. Jadi kalau antum ingin hafal 1000 ayat, harus 5 juz. 5 sampai 10 juz. Baru itu 1000 ayat antum. Ya. Nah, Mushaf Fatimiyah kata orang Syiah, jumlah ayatnya 17.000 ayat. Nah, tapi ini omong kosong sebetulnya. 6.000 saja hese kapal Quran, kok 17.000? Coba. Ira beresna. Satu kali Ramadan itu 30 juz. 1 juz 1 hari, 30 hari, 30. Kabayang. 17.000. Wah, sigana 3 Ramadan kakak beres. Nah, itu subhat. Tapi di Syiah pun ada syahwat. Ada syahwatnya. Keinginan apa di Syiah itu? Kaulah muda masuk ke Syiah, bukan bab subhatnya mereka tertarik, tapi bab syahwat. Yaitu ada yang disebut nikah mut'ah. Gitu. Kalau berbicara nikah mut'ah, itu syahwat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi kalau antum cinta pada seorang gadis, diajak nikah. Neng, ya orang kawin sabulanin. Gitu. Sabulan lah, udah selesai. Ya kontraknya kemana? Kalau antum ngerti nggak kontrak rumah gitu ya? Antum kan mungkin tidak paham, nggak masih anak-anak ya. Coba tanya pada orang tua antum. Ketika antum punya orang tua masih ngontrak, kan itu hanya 1 bulan, 1 tahun kan itu. Nah, nikah kontrak seperti itu. Asik tidak? Asik katanya. Kayak tuh asik. Benar, itu asik. Ya, antum bisa ngalaman. Asik pisan atuh tuh. Kawin teh sabulaneun, 3 bulaneun. Ya. Nah, itulah syahwat di Syiah. Padahal nikah mut'ah diharamkan sejak Futuh Mekah dan ada juga sejak perang Khaybar. Itu ada 2 riwayat penghalangan nikah mut'ah sampai yaumul qiyamah. Artinya dulu pernah dihalalkan. Tetapi sejak Futuh Mekah atau perang Khaybar itu kemudian diharamkan sampai yaumul qiyamah. Enggak boleh lagi dilakukan oleh kita, ya. Enggak boleh dilakukan oleh kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Hakikat nikah mut'ah itu sama dengan pelacuran.
Hanya pelacuran kontraknya lebih sedikit, lebih singkat. Pelacuran mah sajam, 2 jam. Tapi ulah dilakukan kan dosa itu zina. Zina, nggak boleh. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Wa idza kana Allah wa idza kana Allah la yarda bi kufri wa syirki. Wa idza kana Allah ketika Allah tidak la yarda, tidak meridhoi bil kufri wa syirki terhadap kekafiran dan kesyirikan, fa inna wajiba 'alal mu'mini, maka kewajiban bagi seorang mukmin pun ala yarda bihima, supaya orang mukmin tidak ridho dengan keduanya. Antum harusnya ridho pada Islam dan iman. Nah, beh dituna, beh jauna kepada ihsan. Li'anal mu'mina ridho'uhu wa ghadabuhu taba'a ridallahi wa ghadabihi. Taba'a ridallahi wa ghadabihi. Wa ghadabahu. Ridallahi wa ghadabahu. Karena orang mukmin itu keridhaan dan kemurkaannya, ridho'uhu wa ghadabahu tabi'a ridallahi wa ghadabahu, mengikuti keridhaan dan kemurkaan Allah. Begini maksudnya, antum cinta Allah, mencintai Allah, maka apa yang Allah cintai wajib kita cintai. Apa yang Allah murkai wajib kita benci. Ridho dan murkanya kita sesuai dengan ridho dan murkanya Allah. Allah membenci kemaksiatan, maka kita sebagai orang beriman harus benci kemaksiatan. Ulah dilakukan wae. Pernah saya gambarkan maksiat itu ya. Kalau dalam aturan lalu lintas, maksiat teh tidak menaati aturan lalu lintas. Itu maksiat dalam aturan lalu lintas. Misalkan ketika antum memakai motor, ya, walaupun di jalan Gedung 5, gitu. Gedung 5 ya, bukan jalan besar yang di itu. Itu Gedung 5 ya. Cek polisi, mun antum pakai motor ke pasar tah, Curug Agung, ke Gedung 5. Mun teu make helm bener teu cek polisi. Hah? Henteu. Osok tara. Osok, berarti antum bos maksiat. Itu maksiat teh. Kenapa kalau ada polisi, misalkan polisi jaga di hareup lah, ya, di dekat pos. Dulu kan ada pos di Curug Agung tuh, posnya pos iya kan. Pernah lihat nggak ketika pasar dari Tagong pindah ke Curug Agung, raya posnya nggak jagaan. Kalau di harapan iyalah di depan Curug Agung, pasar Curug Agung yang baru ada polisi razia. Antum berani nggak pakai motor tanpa helm? Kenapa nggak berani? Razia berani nggak? Eta maksiat teh, eta disebut maksiat. Saya ketik lah itu gambaran mah. Antum nggak pakai helm itu maksiat. Kenapa? Karena antum lalu lintas, tetapi itu aturan manusia. Masalahnya aturan manusia saja dilanggar, itu masalahnya. Kamu aturan Allah, mabok, menang ke tekenging, ya. Terus tadi jinah menang ke tekenging, ya. Terus tadi mencuri, kenging ke tekenging. Tak kalau dilakukan, antum ahli maksiat. Dosa-dosa besar. Karena yang tadi saya sebutkan, itu contoh-contoh ada hukuman di dunia dan ada ancaman neraka di akhirat. Setiap, kata Imam Dahabi, pelanggaran-pelanggaran atau maksiat yang ada ancaman di dunia berupa hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman kisos, maka perbuatan itu dosa besar. Atau perbuatan yang diancam nanti di akhirat dengan Allah murka, Allah melaknat, gitu. Misalkan dalam satu hadis dikatakan seorang wanita, kalau rambutnya disambung, yang menyambut rambut yang minta disambung itu keduanya neraka. Itu berarti dosa besar. Atau yang populer dari Imam Al-Bajar dengan Imam Tabrani, dalam riwayat Al-Bajar dikatakan dari sahabat Abdurrahman, Ar-Rasi wal Murtasi pinar. Kan gitu. Riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, la'anallahu ar-Rasi wal Murtasi.
Aros itu ngerti nggak apa siapa? Orang yang menyuap. Menyuap tahu menyuap? Nyogok. Orang yang menyogok dan yang disogok, keduanya ada di neraka. Itu riwayat Al-Bajar. Riwayat Imam Tabrani, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Nah, berarti disuap yang menyuap itu dosa besar karena diancam neraka. Ngerti nggak sogok menyogok? Ya, kia nun antum ditilang ke polisi, ya, teboga SIM, kuduna naon? Tilang teh bukti, tilang ya, bukti pelanggaran, tilang teh. Tilang dua kata itu, tilang bukti pelanggaran, disingkat jadi tilang. Pelanggaran itu dibuktikan kan, pasal sekian, ayat sekian, lalu pakai surat kan, dan antum harus ke pengadilan ngambil barang yang disita. Umpamanya kalau antum tidak punya SIM, diambil STNK. Kalau antum punya SIM dan STNK tapi antum tinggal pakai helm, maka diambil salah satunya. Untuk menebusnya antum dibawa ke pengadilan, lalu di pengadilan diponis oleh hakim harus bayar denda. Itu tindakan pidana ringan saja, 100.000, 200.000. Tapi antum kan hoream ke pengadilan, itu 2 pekan pengadilan tuh. Nah, antum dirinya kan ke polisi teh, Bapak saya damai cah gitu. Nah, maksudnya damai. Mayar kak polisi. Suap lain. Riswah eta teh, suap. Kenapa? Karena harusnya antum melalui prosedur yang panjang, antum dirampas haknya. Sudah proses saja di sini. Entong ditilang Pak, digantian ku duit. Eta sok mentan teh 100.000. Kan pelantan eueuh 20.000 ah teu naon kali mah. Di santri yeuh 20.000 gitu. Kira-kira dosa teu? Ngarasa dosa teu? Eta riswah teh gitu. Itulah yang disebut riswah. Enggak boleh. Dosa besar. Harusnya antum benci gitu. Itu maksiat. Allah benci tidak kepada maksiat. Allah benci pada maksiat, maka antum harus benci. Maka nanti lain kali, pertama antum jangan melanggar aturan lalu lintas supaya tidak ditilang. Kalaupun antum ditakdirkan ada razia dan antum nggak punya SIM, umpamanya ditahan STNK, lebih baik antum ambil surat tilangnya. Tuh kudu mayar. Engke mayar itu ngadil, bayar ke pengadilan, uang dendanya masuk ke kas negara. Antum damai di tempat, uangnya masuk ke kas polisi. Saku polisi diberikan bakso. Eta salah satu contoh yang mestinya antum benci. Kenapa? Karena riswa itu diancam neraka. Makanya jangan sekali-kali antum ditilang. Kalau saya sarankan antum mesti tilang aja. Tilang Pak. Saya alhamdulillah ya, qadarullah. Saya tidak mau damai. Ketika di Pajagalan, apa eta teh pembodan? Apa kan teu namanya kudu nama. Apa eta pembodan? Pembodan tahu enggak? Larang masuk. Duka teka tinggal di apa we? Ada teh lewat di Pajagalan teh ka belah ditu, belah kidul untuk lepat mah eta teh. Priwit polisi. Wes ditilang euy. Ditinggal mana SIM kita kan surat-surat lengkap. Aya Pak, SIM aya, STNK aya, duit gitu. Aya SIM jeung STNK Pak. Kumaha ya? Mung Pak, pengalaman tulis saya Pak cenah. Cenah tilang we Pak cenah. Dan memang pelanggaran. Karunyaeun, geus Pak balik kanan we ka ditu. Kan gara-gara urang teu daek damai. Tah tilang we Pak cenah kemae ke Jumat lah udah ngampil lah cenah. Ya ke pengadilan memang ngantri, Bang Adam ngantri. Ya sebelah kali anak kurang beruntung, tanggal ditilang ya udah kita ambil. 2 pekan ke pengadilan hari Jumat. Rata hari Jumat we di Martanegara dekat Istiqomah nya Jalan Citarum. Kadinya biasa. Di dia oke saya ada calo. Bias ku abdi aduh contoh. Jangan naon aya calo geus we jeung polisi atunya. Ada riswah keneh. Biasa kita proses pengadilan, vonis 200.000, 100.000 rata-rata 100.000.
Ya udah selesai, nggak apa-apa. Lebih baik itu. Karena polisi pun pada akhirnya ya kita kan taat, ya taat pada hukum negara. Kadang-kadang Korea kan polisi oke. Kamu motor butut mah canak ya Pak, sini motor nah gitu kan ngambil. Itu kudu ditilang canak ya kenapa hitung-hitung merek ke polisi. Tibatan tilang. Kenapa? Kan tibatan damai maksud saya. Damai itu karena riswah. Itu ingat. Atau saya benci gitu, benci. Jangan suka. Terakhir, wa yagdabu lima yagdabullahu wa yardo lima yardahullahu. Maka ia akan murka terhadap yang Allah murkai dan Allah ridho terhadap yang Allah dan dia ridho terhadap yang Allah ridhoi. Wa kadzalika idakan Allahu la yardo kufra walau syirka. Demikian pula apabila Allah la yardo kufra walau syirka, tidak meridhoi kufur maupun perbuatan syirik. Fa innahu la yaliku bi mu'minin ayardo bihima. Maka sesungguhnya tidak layak bagi seorang mukmin meridhoi keduanya. Wasirku amruhu khatirun. Apa artinya? Wasirku amruhu khatirun. Perbuatan syirik itu bahayanya, urusannya sangat berbahaya. Urusannya sangat berbahaya. Dunia akhirat berbahaya. Qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla. Nah, ini bahayanya secara ukhrawi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alil jannata wa ma'wahun naru. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya masuk ke surga. Haraman baginya surga dan tempat kembali adalah api neraka. Wa malidzolimina min ansor, dan tidak ada yang berbuat dolim. Tidak ada bagi orang yang berbuat dolim dari seorang penolong, dari beberapa penolong. Maksudnya tidak ada orang yang berbuat syirik, tidak ada yang bagi yang berbuat syirik penolong di akhirat. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala Nabi SAW, terakhir Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannata. Siapa yang bertemu Allah, ketika kita sudah meninggal kita akan bertemu Allah, sedangkan ia tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, sama sekali akbar atau asgor tidak ada, dakhala jannata, pasti dijamin masuk surga. Wa may laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala naro. Sebaliknya siapa yang bertemu Allah sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala naro, pasti dia akan masuk ke neraka. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Demikian ikhwah ya, intinya kita tidak boleh berbeda dengan keinginan, keridhaan Allah ya, dan juga kemurkaan Allah. Kita ridho karena Allah ridho dan kita murka karena Allah murka. Semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Al-afu minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.